Setelah 1 jam proses persalinan, kita lanjutkan dengan asuhan berat BBL pada 1 jam pertama. Jadi selain kita memantau kesehatan ibu, kita juga memantau melakukan pemeriksaan kepada bayi. Setelah selesai ibu melakukan IMD pada bayi, kita lakukan pemeriksaan fisik, pemberian salep mata dan injeksi vitamin K. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita siapkan dulu alat-alat dan bahan yang dipergunakan. Jadi kita pastikan tempat tidur yang bersih, datar, dan dan hangat. Kemudian kita siapkan juga bahan-bahan yang dipergunakan untuk mengukur vital sign, membersihkan mata, termometer, suhu, jam tangan, stetoskop, kapas cebok, tempat sampah, dan penimbangan dan pengukur panjang badan. Sebelum kita melakukan, kita cuci tangan terlebih dahulu. Ibu, gimana perasaannya sudah habis melahirkan ya? Iya. Senang. Ibu bayinya kan sudah selesai disusui ya? Iya. Jadi selamat sudah berhasil melakukan IMD. Jadi sekarang karena bayinya sudah selesai menyusu, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayinya ibu ya. Selain dilakukan pemeriksaan fisik, juga nanti akan diberikan salep mata dan injeksi vitamin K. Ibu ya. Ini untuk mengetahui adanya kelainan atau tidak pada bayi. Ibu ya, sebelum kita periksa fisik bayinya, saya mau tanda tangan dulu Bu ya, persetujuan untuk diperiksa bayinya. Iya. Ibu ya, tanda tangan. Iya. Terima kasih ya. Ibu, saya pinjam bayinya dulu ya. Adik. Ibu. Ibu, pada saat sambil menyusu bayinya nanti bukan juga kontak mata dengan bayinya ya. Iya. Sambil mengelus-ngelus supaya ada bonding antara ibu dan bayi. Yang pertama kita lihat adalah postur tubuh bayinya. Pastikan postur tubuhnya normal, terus gerak aktif dan kulit kemerahan. Ibu nanti lihat kulit bayinya ya. Iya. Kalau di bagian kepala, di bagian wajah, mulut sama dadanya pastikan warnanya kemerahan ya. Tidak ada tanda-tanda bintik-bintik atau infeksi atau bisul ya. Setelah kita lihat postur tubuhnya, warna kemerahan, gerak aktif, postur tubuh normal, kita lakukan yang pertama yaitu memeriksa tanda vital. Kita ukur respirasinya. Ukur nafasnya, pastikan juga tidak ada tarikan dinding dada. Ukur nafasnya selama 1 menit. Pernapasan normal pada bayi yaitu 40 sampai 60.
pernapasannya 40 kali per menit. Ya, kita ukur juga suhunya. Sambil juga kita raba kehangatan bayinya. Suhunya 36,6 ini normal ya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan nadi. Kita lakukan juga selama 1 menit. Nadi normal pada bayi 1 jam pertama yaitu 120 sampai 160. Tadi nadinya 120. Setelah melakukan pemeriksaan tanda vital, kita lanjutkan pemeriksaan dari kepala. Ini sih adik ya. Taraba bentuknya ada bengkak, ada hematom. Taraba juga ubun-ubunnya, ini atau tidak. Di sini kepalanya normal, ini ada bengkak, hematom. Kemudian setelah kepala kita lihat bagian mata. Kita lihat matanya ada pengeluaran kotoran atau tidak. Kalau ada pengeluaran kotoran, kita bersihkan menggunakan kapas air mata. Kapas mata. Kemudian lanjutkan ke pemeriksaan bibir. Kita lihat bibirnya, mukosanya merah muda. Kemudian kita masukkan satu tangan kita ke dalam mulut untuk melihat apakah ada kelainan pada mulut, yaitu labiopalatus visis. Sambil juga kita bisa memeriksa refleks hisap bayi. Jadi kita masukkan tangan kita satu ke dalam mulut bayi. Setelah pemeriksaan mulut, kita periksa ke bagian perutnya. Di bagian perut kita lihat apakah perut bayi terasa lemas. Kalau kita raba, kemudian kita juga lihat di sini tali pusatnya. Tali pusatnya ada perdarahan, tidak, ada keluar cairan, ada bau busuk atau tidak. Di sini tali pusat normal. Setelah itu kita juga bisa lakukan perawatan tali pusat, kita bungkus dengan pasta steril. Kita bungkus dengan menggunakan pasta steril. Kemudian setelah kita ke bagian perut, kita ke bagian punggung. Kita bisa miringkan atau balikkan bayinya. Kita raba di punggungnya, ada kelainan spina bifida atau tidak, ada benjolan atau tidak. Ini normal. Kemudian kita lihat di bagian genitalia dan anusnya. Untuk anus kita tidak boleh memasukkan tangan, kita cukup melihat ada lubang anus atau tidak. Kemudian sampai kita tanyakan juga sama ibunya, ibu bayinya sudah kencing atau BAB belum? Belum. Belum, ya nggak apa-apa Bu ya. Nanti ibu lebih sering menyusui. Nanti dalam 24 jam pertama kita pastikan bayinya sudah BAB atau belum ya, sama kencingnya. Kemudian selain anus kita lihat juga genitalianya. Ini adalah anak laki-laki, jadi kita lihat kalau laki-laki pastikan bahwa skrotumnya sudah masuk ke testis. Kita lihat juga lubang uretranya. Jadi itu. Udah. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan fisik, kita melakukan pemeriksaan atopometri. Kita timbang bayinya. Ya. Kita timbang. Ibu
ibu beratnya 3,1 kg nih bayinya. Setelah panjang ini kita lakukan panjang badan. Siapkan untuk pemeriksaan. Iya, Dek. Iya. Kita ukur panjang badannya. Panjangnya 50 cm ya Bu. Kemudian kita ukur tingkat kepala. Ini si adik. Tingkat kepalanya 33 cm. Dan kita juga ukur tingkat badannya. Dia 2 cm. Setelah kita lakukan pemeriksaan fisik dan pengukuran antropometri, kita lepas sarung tangan, kita cuci tangan, kita nanti lakukan untuk pemberian injeksi vitamin K dan salep mata. Ibu, tadi sudah saya ukur, sudah saya periksa bayinya nih. Untuk kepala sampai ujung kaki hasilnya normal, tidak ada kelainan. Kemudian berat badan 3,1 kg, panjangnya 50, tingkat kepala juga normal semuanya nih. Nah, sekarang setelah dilakukan pemeriksaan fisik, kita akan melanjutkan untuk pemberian salep mata pada bayi dan injeksi vitamin K. Jadi ini tujuannya kalau untuk salep mata untuk mencegah infeksi pada mata, terutama kalau bakteri dari ibu pada saat proses persalinan. Kemudian untuk injeksi vitamin K itu sendiri tujuannya adalah untuk membantu proses pembekuan darah supaya untuk mencegah terjadinya pendarahan pada bayi. Kemudian sebelumnya kita setelah kita menjelaskan, kita cuci tangan terlebih dahulu sebelum mengambil bayi.
salak matanya tidak expired nih. Pastikan bayi membujur, kemudian kita berikan salak mata dari ujung dalam keluar. Pastikan ujung ini tidak menyentuh bagian mata. Setelah selesai, rapikan. Kemudian setelah melakukan salak mata, kita siapkan untuk injeksi vitamin K-nya. Pastikan vitamin K-nya juga tidak expired nih. Setelah itu kita suntik pada paha kiri. Adik, permisi. Lakukan desinfektan. Kemudian kita tunggu sampai mengering. Kemudian kita injeksi dan kita masukkan. Lakukan aspirasi juga. Kita suntik. Kita buang. Pastikan evaluasi juga tidak ada alergi. Selanjutnya pastikan evaluasi tidak ada alergi pada bayi. Selesai, kita bereskan alat. Enggak. Kita ganti, kita gunakan baju yang bersih untuk bayinya. Adik, kita pakai baju ya.
sudah bagus anaknya sekarang Bu ya. Ibu ini tadi anaknya saya kasih salep mata sama juga. Nanti salep matanya jangan dihisap ya, biarin nanti sampai dia menghisap. Ya. Ini silakan bayinya disusui lagi. Terima kasih. Ya, akan menyusui bayinya. Setelah selesai kita rapikan alat, terus kita lakukan pendokumentasian pada rekam medis, pada kartograf dan juga pada buku KIA Ibu hasil pemeriksaan yang tadi. Kemudian kita bereskan alat. Kita matikan, kita bersihkan juga. Setelah semuanya dilakukan pada 1 jam, kita tadi pemeriksaan yang dilakukan pada 1 jam pertama. Kemudian 1 jam kemudian setelah kita injeksi vitamin K, kita melakukan injeksi vaksin imunisasi hepatitis HB0 pada bayi dengan jarak 1 jam setelah injeksi tadi vitamin K. Sebelum itu kita siapkan untuk persiapan injeksi hepatitisnya. Kita sudah siapkan di sini vaksin hepatitis B0 di dalam seperti box, di dalam cool box saya. Dan kita jelaskan pada ibu tindakan yang akan datang. Ibu masih mengisi bayinya? Tidak selesai? Ya. Ibu sekarang tadi sudah lakukan pemeriksaan, sekarang bayinya akan saya imunisasi hepatitis. Ibunya mencegah penyakit hepatitis pada bayi. Bisa nanti ibu mau sambil bisa kita berikan. Entah sebelumnya saya cuci tangan terlebih dahulu. Kita siapkan vaksinnya.
pastikan bahwa benar vaksin hepatitis B, pastikan juga PPM dan halal pada luarsanya. Dan kita siapkan juga kapas DDT untuk injeksi. Jadi sebelum kita suntik, kita kekan dulu. Ya. Kita suntik pada paha kanan. Pastikan semua cairan masuk. Ibu, ini dia bayinya sudah diimunisasi. Dan kita bereskan. Kita bereskan, kita lakukan pencatatan pada buku KIA. Itu kita itulah tadi kita catat. Ibu lanjutkan masih bayinya ya. Ibu ada keluhan mungkin? Tidak. Itu tadi asuhan bayi-bayi lah 1 jam pada bayi lahir dan injeksi imunisasi hepatitis abendol. Setelah itu kita lanjutkan tetap perawatan pada ibu untuk 6 jam postpartum. Terima kasih.